What's up? Balik lagi di channel YouTube gua. Udah lama banget nggak bikin konten. Kali ini gue mau bikin konten sama teman gua. Temanya itu adalah cinta, yaitu chill and talk. Jadi di sini kita mau chill-chillan sama bahas sesuatu. Karena gue udah punya beberapa tema, kali ini gue mau bahas tentang komitmen. Yang pasti bakal berhubungan sama ghosting mengghosting. Lagi tren nih kan, kalau bisa ngomongin ghosting sama ghosting mengghosting kan. Pertama gue mau nanya ke lu, kata lu nih ngomongin komitmen kata lu apa sih? Aduh berat ya. Kata lu aja sih. Kalau kata gue kan, Komitmen. kalau kata gue sendiri kan komitmen itu adalah keputusan ketika lu mau menjalin hubungan dengan seseorang bener-bener. Itu dari gue sebagai cowok. Kalau misalnya lu nih cewek, Komitmen itu keputusan buat menjalani suatu hubungan, terlepas karakternya mau baik atau enggak, ya diterima aja nanti ke depannya. Jadi kalau misalnya lu tahu nih cowok lu brengsek, Iya. fine aja berarti. Asal cowoknya berkomitmen. Iya, brengseknya dalam artian dulu. Dalam artian apa dulu maksudnya? Oke lah, dia nggak selingkuh, Oke. tapi dia bad boy. Bad boy menurut lu tuh kayak gimana sih? Oke, bad boy. Ini banyak banget nih stigma bad boy ya, geng. Banyak banget sama bad boy yang salah. Kalau kata Uhti kayaknya cowok ngerokok bad boy kan? Nggak semua, Nggak tapi ada semua. beberapa orang Ada yang beberapa mungkin orang karakternya kayak gitu. Kalau kata gue sendiri sih, bad boy itu tidak selalu tentang perilaku, tapi contoh aja, ada cowok nih nyakitin cewek, mainin hati, itu Iya. bad boy kata gue. Iya, bisa kayak gitu. Bisa sih. Pokoknya menurut gue bad boy itu orang yang tidak bisa bertanggung jawab sama perasaan seseorang. Iya, jadi bad boy emang kayak gitu sih ya. Iya. Jadi bad boy itu kayak ngasal aja gitu kelakuannya. jadi bad boy nggak selamanya tentang perilaku, geng. Bad boy itu intinya tentang bertanggung jawab karakter ya. Jadi seseorang yang tidak bisa bertanggung jawab terhadap perasaan seseorang, pasangan, terus seseorang, merusak mental cewek gitu. Itu bad boy menurut Bad gue. boy. Soalnya kalau misalnya masalah sifat ya, kadang ada orang yang kita anggap negatif gitu, tapi ternyata dia baik banget. Iya, contoh misalnya lu ketemu gue gitu kan, vibes gue kan kayak bad boy gitu kan, padahal gue nggak bad boy amat gitu kan, good boy gue malah. Iya. Iya. Balik lagi nih ke tema nih biar nggak terlalu melebar. Oke. Ngomongin komitmen. Kata lu komitmen penting gak sih dalam suatu hubungan? Penting banget menurut aku. Oke. Penting banget. Karena kalau misalnya nggak punya komitmen tuh kayak lu nggak bebas mau ngapa-ngapain, ngerti nggak sih? Dalam artian kayak kalau punya komitmen tuh kayak bisa ngeprotek dia dari godaan yang lain gitu. Oke, contoh halnya kayak apa? Kang protek dia. Oke, misalnya pasangan kita hilaf, terus kita bisa ngelindungin dia dari kehilapan gitu. Something like that lah ya. Ya, lebih kayak bisa nggak boleh main sama cewek gitu. Harus tahu batasan kayak gitu-gitu sih. Jadi bisa bikin lu better ya. Better from another. Berarti lebih tepatnya lebih bisa menghargai pasangannya sih kalau komit. Oh iya. Dan kita tuh kayak bisa marah kalau misalnya dia jalan sama orang lain. Kan beda kalau misalnya kita nggak punya komitmen, kita nggak bisa marah. Kayak nanti ngebalikin, lu siapa gue, kan kayak gitu. Kecuali kalau misalnya kita udah izin dulu nih. Kalau itu sih fine. Jadi intinya adalah pertama kali berkomitmen itu adalah kita menjaga perasaan pasangan kita. Iya. Contoh, lu boleh misalnya mau nongkrong gitu kan, kayak gue juga kan lagi bikin konten sama sahabat lawan jenis gue gitu, tapi gue izin dulu sama cewek gue gitu ya, sayang ya gitu kan, izin dulu sama cewek gue, jadi fine aja sih gitu kan. Ada omongan, ada komunikasi yang jelas, tapi kadang jangan disalahgunakan juga kalau udah komit. Betul. Karena mau apapun nanti kayak di dalam komitmen itu, kok dia ngelarang-larang, kok dia gini-gini, itu namanya komitmen. Iya, kayak misalnya berbohong juga, lu berbohong dikit aja nggak jujur, itu juga udah ngelanggar komitmen nggak sih? Iya, bisa aja. Banyak kan sekarang kayak gitu kan, banyak yang gitu kan, kayak misalnya beb di mana gitu kan, oh gue lagi nongkrong nih beb, bentar lagi pulang, tahu-taunya baliknya jam 12, tahu-taunya check in sama cewek lain. Oke. Itu beda cerita. Kalau gue sih udah tahu-taunya main gitu, nggak check in juga tapi main sama cewek lain berdua gitu, nemenin kemana. Membuka hati aja untuk pasangan, untuk orang lain. Kalau kita udah punya pasangan, itu sudah tidak berkomitmen. Apalagi sampai cek sana sini, beda cerita gitu. Tapi menurut lu wajar nggak sih seorang cewek tuh
khawatir dengan komitmen itu sendiri yang udah in commit nih sama yang belum. Oke, jadi ceritanya in commit nih, udah dalam sebuah komitmen. Khawatir, wajar sih. Karena ya gimana ya, kalau bisa gue lihat ya fakta sekarang kan banyak banget gitu kayak orang yang cowok yang sesuai kayak bad boy, fuck boy gitu kan, nggak bisa menjaga komitmen. Jadi sekarang itu justru cewek itu wajar kalau misalnya krisis kepercayaan tentang komitmen. Kenapa? Wajar banget kata gue. Kenapa? Karena banyak banget sekarang cowok yang mainin hati doang. Oke lah gini lah, kalau misalnya ghosting ya, kalau ghosting salah geng. Gue tidak membenarkan ghosting, tidak mensupport ghosting, tapi ghosting masih lebih better daripada tidak berkomitmen. Tapi menurut lo sendiri ghosting tuh kayak apa sih? Oke. Ya sebenarnya ghosting dari versi cowok nih. Ghosting dari versi cowok ya. Kalau versi gue sih kayak gini sih, ghosting tuh adalah hal yang sangat-sangat tidak baik, tapi bisa dimaklumin sebenarnya. Maksudnya kayak gimana tuh tidak baik tapi bisa dimaklumin? Karena gini, lo kan kalau lagi PDKT nih, nggak mungkin kan cuman sama satu orang. Oke. Which is lu banyak banget, kalau cowok ya, banyak banget cewek yang lu PDKT-in kan. Iya, oke. Kalau misalnya lu nggak nyaman sama dia, which is dalam hal apapun tuh, contoh misalnya sifat kah, atau misalnya lu udah jalan sama dia, lu nemuin perilaku yang nggak lu nyaman, Oke, gitu kan. berarti ada karakter yang tidak sesuai. Bisa karakter, bisa sifat, bisa nggak ada heart connection juga sih. Oh, oke. Nah, tapi salahnya adalah kalau misalnya lu nggak suka, ya harusnya kita tuh bilang gitu, pamit gitu, bukan kayak oh gue nggak nyocok sama dia, oh gue nggak asik sama dia, Tapi ngilang aja. kenapa cowok tuh nggak bisa bilang? Banyak cowok itu yang milih menghilang daripada bilang. Padahal bilang itu kita tuh butuh loh dipastiin. Lu tuh mau apa enggak sama gue, jangan tiba-tiba kayak ngilang gitu setelah gue berharap sama lu, tiba-tiba lu ngilang. Kurang ajar. Even kalau misalnya kita tahu nih, kita cuma PDKT-an dan kita tuh kayak pasti mikir kayak, oh I'm not the only one. Tapi kalau udah baper, tetap aja jatuhnya sakit. Kenapa cowok tuh milih menghilang daripada bilang? Mungkin karena nggak semua cowok dewasa ya. Karena nggak semua cowok bisa pamit kayak, hai kita kan udah dewasa. Namanya perasaan kan nggak bisa dibohongin. Aku kayaknya sama kamu kurang cocok, aku pamit ya. Bukan berarti aku ini. Tapi sejauh ini susah sih nemu cowok kayak gitu. Susah. Kalau misalnya ada, itu cuma 1/sekian. Even kalau misalnya bilang juga emang sakit sih. Sakit sih. Tapi dari situ jelas gitu. Oh berarti gue nggak harus lagi berharap dia balik, ngerti nggak sih? Betul. Jadi kayak jelas gitu. Jelas. Kayak which is lo bisa memulai suatu hubungan baru dengan another people gitu kan. Lo bisa bikin kayak mikir kayak, oke, dia udah pamit ke gue nggak mesti berharap lagi kan. Jadi lo bisa memulai langkah baru sebenarnya. Nah kalau ghosting, lo kan nggak bisa bikin langkah baru kan, karena kadang gue tahu sih cewek itu kalau misalnya udah mikirin kayak masalah perghostingan gitu kan, kayak mikir dia balik lagi kagak sih, takutnya dia balik lagi gitu kan, takutnya gue udah nemu cowok lain si ini balik lagi, sementara yang bikin gue nyaman dia gitu kan? Dan yang lain tuh sama aja sih jadi opsi. Jadi opsi ya. Emang sih kalau misalnya ngomongin kayak gitu ya, ghosting itu adalah hal yang sekarang lumrah sih, cenderung ditakutin sih, bahkan kayak apa ya, kayak ghosting tuh kayak suatu momok yang menakutkan sih kata gue. Karena gak cuman sebelum PDKT-an aja ya, saat berpasangan, pacaran juga bisa aja. Ada beberapa pasangan yang pasti ngalamin di ghosting sama cowoknya atau ceweknya. Dalam artian kayak istilahnya apa tuh? Itu istilahnya silent treatment. Barangkali ada yang belum tahu kan. Silent treatment. Jadi didiemin gitu. Kalau misalnya ada masalah gitu, terus si ceweknya atau cowoknya didiemin gitu. Yang padahal hal itu kan bikin orang penasaran ya, bikin pasangannya kayak bertanya-tanya kita tuh salah apa, kita tuh harus kayak gimana, dan itu nyakitin banget sih secara mental. Oke, jadi silent treatment tuh kayak gitu. Kadang juga silent treatment bisa karena kayak contohnya tuh pasangan kita nih geng, datang ke kita pas lagi butuhnya aja sih. Kayak kita lagi butuh pasangan kita, dia nggak datang. Tapi dia kalau butuh kita, dia datang gitu. Dan kita selalu ada. Nah, kita selalu ada gitu. Ya, saya bodoh. Saya tidak menyebutkan itu kasus Anda sih. Saya nggak nyebutin itu kasus Anda sih. Cewek-cewek yang mengalami pasti bodoh gitu kan. Tapi ya sebenarnya itu wajar lah, yang namanya perasaan kan kita pasti. Kadang cinta tuh bikin goblok sih. Do everything kan buat pasangannya. Tapi kalau misalnya mereka tidak sesuai ya udahlah.
Terus balik lagi nih, berarti tadi kita udah ngomongin ghosting. Ghosting dari sisi cowok. Kalau dari sisi cewek gimana? Kalau sama aja sih. Sama aja ya? Sama aja kayak gitu, kurang lebih. Nggak terlalu beda jauh ya? Nggak terlalu beda jauh. Tapi ada beberapa cewek yang kalau misalnya dia pemikirannya udah dewasa, dia akan melihat kalau misalnya baru PDKT nih ghosting, oh ya udahlah, karena tahu bukan satu-satunya dan pasti lebih cepat move on-nya daripada kalau misalnya sama cewek yang dalam artian belum sampai pemikirannya ke situ dan dia bakal stuck berharap di satu orang itu aja. Dan apalagi ghosting, ya bukan ghosting sih, ghosting yang udah misalnya kita udah deket bertahun-tahun, berbulan-bulan, tiba-tiba menghilang. Kalau misalnya sebulan 2 bulan wajar sih ya. Tapi ada kan yang bertahun-tahun ngilang gitu? Ada. Itu lebih parah sih. Ngilang. Kayaknya apa ya? Kenapa sih cowok itu jadi pertanyaan banget? Kalau misalnya dia nggak siap balik lagi ke komitmen nih, kalau misalnya dia nggak siap punya komitmen sama satu orang, kenapa dia harus memberikan perasaan ke satu orang itu gitu? Dan nge-treat mereka sebagai pacarnya istilahnya. Like a prince. Terus kayak kalau misalnya nggak siap ya udah tinggalin aja. Nanti kalau lu siap ya balik lagi, kejar lagi gitu. Kenapa ini dikasih kepastian enggak, tapi ditinggalin juga enggak gitu. Dan akhirnya ujung-ujungnya bingung sama diri sendiri ya ghosting kayak gitu. Itu gimana menurut kamu? Kalau kata gue sih, gue nggak tahu ya. Cuman aneh aja sih tuh. Maksud gue tuh kayak kalau gue kan sekarang nggak kayak gitu. Oh berarti sempat kayak gitu. Sempat. Kalau di waktu sempat nih, kira-kira pemikirannya waktu di waktu sempat tuh kenapa sih? Karena ketakutan untuk membuat sebuah komitmen sih sebenarnya. Oh, ketakutan. Takutnya apa? Takutnya mungkin kalau dulu kayak ada beberapa hal yang dipikirin sih. Kan tiap cowok mikirnya beda. Kalau gua dulu sih lebih ke kayak takut untuk memulai. Ngerti gak sih? Oke. Padahal salah loh. Padahal yang udah gua pelajarin ya berdasarkan pengalaman gua, ya udah mulai aja dulu gitu. Setidaknya lu sudah mencoba. Jadi gini, mulai aja dulu. Geng. Kalau misalnya lu ragu nih, takutnya ghosting ya. Yang penting mulai aja dulu gitu. Soalnya kalau misalnya lu nggak mau memulai, lu nggak akan pernah tahu berhasil atau kagak hubungan lu. Dan itu juga belajar kan buat diri sendiri. Itu gua dapat bisa ngomong bijak kayak gitu karena pengalaman gua sih. Pengalaman gua. Makanya gue kan sekarang nggak lama-lama, udah aja gas aja gitu kan. Yang penting mulai aja dulu gitu. Berarti emang harus ada pengalaman dulu, berarti umurnya ya dilihat dari umur kedewasaan seseorang juga mungkin bisa jadi alasan. Kedewasaan, ya sih. Walaupun kedewasaan kadang nggak sesuai umur ya. Kan kedewasaan itu sesuai dengan pengalaman hidup. Umur tidak menentukan. Betul. Anda sudah merasakan sendiri kan. Pasangan Anda sudah tua, tapi kedewasannya ya cil-cilan gitu ya. Iya, memang tidak menentukan. Tapi kan ada beberapa mungkin pemikiran yang seharusnya pada umur segitu lebih memikirkan hal-hal yang lebih pasti daripada main-main gitu. Contoh lah, gue umur segini gitu kan, ya bentar lagi gue 1/4 abad. Apalagi sih gue mikir kalau misalnya cuman bukan udah bosan sih, kayak mikirnya tuh, gue udah tua, ngapain lagi juga kalau gue mau mulai hubungan buat main-main aja. It's not fun, it's not time. Gitu. Tapi kan ada beberapa orang yang mungkin emang dia terlalu cinta sama dirinya sendiri, banyak mimpi, banyak harapan yang dia tuh belum kecapai tuh mimpi-mimpinya. Jadi kayak gak bisa komit sama seseorang karena ketakutan mimpinya tuh kalau misalnya dia terbagi nih sama orang ini nggak akan tertuju nih mimpinya. Kalau masalah ngomongin mimpi, gue juga sama ya. Kan gue juga banyak targetan dalam hidup ya, banyak banget targetan gue. Alasan kenapa gue mau memulai hubungan dengan seseorang tanpa gue ketakutan mimpi gue tidak tercapai adalah satu. Apa? Karena gue percaya yang namanya udah jadi takdir ya udah bakal jadi takdir. Tapi nggak semua orang kayak gitu. Nggak semua orang kayak gitu. Ada orang yang punya ambisi sama mimpinya sendiri. Dan dia kan pola pikir tiap orang beda. Iya betul. Kalau gue bisa mikir kayak gitu karena gue sudah banyak pengalaman. Karena gue udah sering ngalamin gitu. Ketika gue sama si A nggak kecapai, ketika gue sama si B nggak kecapai, ketika gue sama si C tetap nggak kecapai.
Berarti salah diri lu sendiri. Tapi ketika gue sama si D kecapai. Jadi intinya adalah sesuatu targetan bakal tercapai atau nggak capainya itu bukan dari pasangan. Emang sih pasangan ngaruh ya. Kayak pasangan yang pengertian gitu kan, pasangan yang support. Terus pasangan yang misalnya oke lah pasangan lu manja gitu kan atau childish, tapi dia support sama ngeri sama urusan lu, kerjaan lu gitu kan, sama mimpi-mimpi lu. Itu event bakal bikin lu nambah semangat kan. Kayak bikin lu tetap fokus buat narget mimpi. Beda cerita kalau misalnya lu punya pasangan yang childishnya itu nggak ngotak gitu kan. Jangan ngotak tuh kayak gimana sih? Kemana-mana ngikutin. Sampai misalnya gue dulu bisnis ngikutin gitu. Sampai rekan bisnis gue kan risih, akhirnya batal, bubaran, rugi gitu kan. Itu emang itu tuh dari komitmen tuh biasanya berujung kayak gitu ya. Jadi dari komitmen tuh emang pasti ada suatu perlakuan yang bikin kita nggak enak gak sih? Tergantung. Ada sih komitmen, ada sih kalau di komitmen perlakuan yang nggak enak. Cuman balik lagi ke diri masing-masing sih kayaknya. Kalau kata gue ya. Contoh nih. Kalau misalnya lu berkomitmen sama seseorang, kadang mungkin orang itu lebih posesif sama lu, lebih overprotective sama lu. Tapi lu harus lihat juga sih, kalau kata gue kayak protective itu kenapa sih, posesifnya itu kenapa sih. Kalau which is dia posesif protective itu karena sayang, kata gue is fine sih. It's fine. Tapi kalau misalnya dia protective-nya merugikan, tapi selama alasannya benar, kan bisa dilurusin. Sebenarnya cuman masalah emosi sama egois. Kadang suka nggak bisa bohong. Tapi menurut lu sendiri komitmen tuh bukan main-main kan? Bukan sekedar asal lu pacaran, ya udah pacaran aja, jalani dulu aja, nggak gitu kan? Enggak. Kalau misalnya gue prinsipnya gue pacaran ya udah do my best. Kalau misalnya file gitu kan, It's okay. Setidaknya gue udah mencoba melakukan yang terbaik gitu. Trial and error kan. Cuman semoga ketika gue trial, gue nggak error gitu. jangan error lah. Jangan. Tapi kan kalau error kan bisa dicoba lagi. Dan nanti berhasil. Karena kan hidup tuh nggak akan selalu mulus. Gue setuju. Pasti ada even punya pasangan yang segimanapun, mau komit segimanapun, kalau misalnya masalah tuh kan selalu ada. Baik dari pasangan itu sendiri ataupun dari luar. Intinya gini lah, lu nih kalau misalnya mulai hubungan baru sama seseorang, itu pasti intinya adalah munculin masalah baru. Nikah juga intinya adalah lu nambah masalah. Jadi ketika lu memulai hubungan sama seseorang, jangan ada otak tuh jangan cuman bahagia doang. Harus bahagia tuh cuman sedikit kadang. Tapi even lu bisa dapat lebih dari 50% kebahagiaan, tapi tetap lu bakalan ada yang namanya masalah. Karena kan gimana ya, dua orang nih, dua pemikiran kan, dua karakter kan, betul, kadang dua latar belakang yang berbeda kan, susah buat disinkronin. Kecuali lu kembar siam. nggak gini ya, kadang hubungan antara manusia itu mau secocok apapun pasti ada yang nggak cocoknya. Iya betul. Tapi gimana kalau misalnya udah komit nih, gimana kita menerima baik dan buruknya mereka? Kalau misalnya udah lu siap komit tuh, mau ada suatu hal buruk yang terjadi tuh ya udah terima, karena nggak akan semuanya baik, pasti ada buruknya kayak gitu. Berarti kuncinya apa coba? Komunikasi sama intinya satu, percaya. Jangan ngerusak kepercayaan Terus lu komunikasi juga harus baik sama pasangan. Dan harus bisa ngehargain tiga kuncinya itu. Jadi pertama apa? Komunikasi, percaya, bisa ngehargain pasangan. Ingat ya, kalau misalnya lu udah berkomit, 3 hal itu ada harga mati. Nggak bisa diganggu-gugat. Karena kalau misalnya lu langgar, lu merusak komitmen kan? Merusak komitmen sendiri. Tapi jangan sampai kalau misalnya udah komit sama orang, malah terbelenggu gitu sama komitmen itu sendiri. Dalam artian ada beberapa hal perlakuan yang tidak enak tapi dipaksakan. Iya, lebih baik kalau misalnya buat hubungan yang sehat, kalau misalnya emang ada udah satu yang gak enak, ngomong aja ya ke pasangan kayak terbuka aja gitu. Dikomunikasiin dulu, diomongin baik-baik. Tapi kalau misalnya emang nggak bisa, udah diomongin nih nggak bisa berubah atau apapun, ya udah. Kalau udah tidak sesuai dengan tujuan kalian, dengan prinsip kalian, mending udahin aja, nggak usah dipaksain. Betul. Jadi gini, menurut pengalaman teman gue nih, kalau misalnya lu udah berkomitmen tapi nih lu ada something yang gak enak dan udah nggak bisa dibicarain, berarti udahan, nggak usah dipaksain ya. Nanti jatuhnya toksik dan itu nyakitin. Yang awalnya mau komit malah nyakitin, berantakan. Gue pernah sih kayak gitu sih, toksik banget hidup gue dulu.
Tapi bisa berubah keluar. Tapi bisa keluar karena satu dua hal lah. Satu dua hal yang emang kadang kita muak sama toksik itu sendiri. Dan awalnya pastilah kalau misalnya lu udah sayang sama orang sedih. Munafik banget kalau misalnya lu pisah sama orang. Sedih. Entah itu alasannya apapun ya, itu toksik, nah itu misalnya apa A B C D, lu nggak sedih, salah. Munafik banget kalau lu bilang nggak sedih ya. Betul. Tapi kalau misalnya lu abis lepas, abis ikhlas, gila. Free banget hidup lu. Dan kayak Tenang gak sih? tenang banget lah. Tenang banget ya. Karena beda, meskipun ada beberapa kebiasaan yang beda dan belum terbiasa, tapi loh kok setenang ini ya, nggak ada cekcok yang setiap hari dilakuin yang bikin sakit kepala tuh nggak ada. Nggak ada ya. Lebih kayak ke cintai diri sendiri aja. Cintai diri sendiri. Emang susah sih. Jadi ketika lu mau mencintai orang lain, lu harus udah bisa dulu mencintai diri lu sendiri. Betul. Karena apalagi cowok ya. Cowok kan nanti kaisarnya harus mengambil alih anak orang dari orang tuanya, dari keluarganya. Kalau misalnya lu nggak bisa ngurus diri sendiri, tidak mencintai diri sendiri, gimana lu mau mencintai anak orang? Betul sih, setuju gue. Itu ya. Iya, setuju. Karena buat cewek juga sama. Karena dasarnya cewek tuh kan akan selalu menjaga suaminya juga, akan selalu menemani suaminya. Jadi kalau misalnya nggak bisa cinta sama diri sendiri, nanti gimana cinta sama suaminya? Tapi jangan berlebihan, dalam artian jangan melebihi cinta orang lain dari diri sendiri gitu. Iya. Harus punya batasan juga. Ya. Apalagi yang masih pacaran, jangan sampai terlalu kayak terbelenggu gitu. Iya. Yang nyakitin, mending kalau misalnya udah nggak sesuai, udah aja. Iya, jadi jangan maksain ya. Tapi so far kalau misalnya lu nyaman, pasangan lu saling dewasa, saling ngertiin, pertahanin sih kata gue. Apalagi 3 prinsip tadi itu nggak pernah dilanggar gitu. Kepercayaan gitu kan. Komunikasi. Saling ngehargain. Itu pasti sih. Even kalau punya masalah apapun, kalau udah punya komitmen yang bagus dengan kepercayaan yang tadi, ya udah langgeng aja. Langgeng aja ya. Happy aja kayaknya. Happy aja ya. Jadi kalau misalnya ada masalah ya udah dihadapin bareng-bareng. Jadi kalau misalnya lu menerapkan yang tadi bertiga nih, ada masalah kayak nggak akan dibesar-besarin. Nggak akan. Karena dua-duanya akan saling berkomunikasi. Berkomunikasi dengan baik. Terus nanti saling percaya. Terus apapun keputusan pasangannya saling menghargai. Saling menghargai. Kayak gitu. Jadi akan imbang aja hidupnya. Iya. Kita ngomong kayak gini manis banget ya. Manis banget. Padahal kisah kita sebenarnya nggak manis-manis amat sih. Tapi dinikmatin aja. Karena kan dari suatu hal yang pahit ada yang manis. Ada yang manis. Hujan juga ada redanya. Oke. Jadi balik lagi nih ke kesimpulannya. Karena di sini saya sebagai host dan Anda sebagai tamu, kesimpulannya adalah ada di tamu. Jadi kata lu nih, komitmen apa? Pokoknya komitmen itu cuman bisa dilakuin sama orang-orang yang dia sanggup dengan mencintai baik dan buruknya seseorang. Gitu. Dan ghosting adalah orang yang jahat banget ngeghosting seseorang yang udah punya perasaan sama dia. Dia nggak bertanggung jawab sama perasaan seseorang. Oke. Jadi itu geng, kesimpulan tentang komitmen, kesimpulan tentang ghosting dari teman gue, narasumber gue sekarang, teman chill sama talk gue sehari ini. Pasha, nanti bisa follow Instagramnya, boleh di follow Instagramnya. Iya. Belum punya pasangan kan? Belum. Jadi kalau ada cowok-cowok nih yang nonton ya, tertarik nih sama dia, bolehlah follow Instagram. Iya. Diginitin boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh ya. Tapi kalau mau ada yang mau PDKT boleh ya? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Gimana nanti aja ya? Gimana nanti aja. Kalau kita aja dulu nyambung apa enggak. Kalau cocok dilanjut. Kalau cocok dilanjut, kalau enggak ya udah. Tapi jangan di ghosting. Berkomitmen lagi. Kalau cocok jadi komit, kalau enggak ya jangan ghosting. Iya gitu. Mendingan pamit. Okay. Karena pamit itu jalan terbaik. Ada sopan santunnya. Jadi kayaknya topik kali ini cukup sampai sini, geng. Di topik kedua kita bakal bahas sebuah kasus ya. Kasus apa? Kasus ghosting. Oke, kasus ghosting yang kata gue sih parah sih, sumpah ini parah banget. Lu harus tahu kalau ada kasus kayak gini. Oke, see you. Bye-bye. Jangan lupa di-subscribe, comment, and like. Iya, jangan lupa di-follow juga ya Instagram gue sama Instagram dia. Dadah.